Saudara sudah siap untuk menantikan apa yang Tuhan mau singkapkan buat hidup saudara yang akan menjadi kebenaran oleh karena pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya. Saya akan melanjutkan lagi tentang topik tentang masa persiapan kedatangan Tuhan ini. Saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keistimewaan di mana kami bisa dibukakan oleh Tuhan rahasia tentang rencana agung-Mu Tuhan terhadap dunia ini yang tidak bisa dibatalkan ataupun direvisi ataupun bisa digagalkan. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau bukan hanya menjelaskannya kepada kami, tapi Engkau menuntun kami, menunjukkan kepada kami jalan bagaimana kami bisa hidup di dalamnya. Terima kasih karena apa yang selama ini Tuhan telah singkapkan buat kami. Terima kasih karena kami tidak disia-siakan oleh Tuhan. Tuhan tetap setia menggenapkan janji-Mu. Dan Tuhan tetap tidak pernah berubah. Dan Kau terus dalam kesetiaan-Mu. Engkau tetap mengasihi kami. Dan kasih itu tidak pernah bisa terpisahkan. Memisahkan kami antara kami dan Kau. Kami siap saat ini untuk mendengarkan dan kami bersyukur karena Roh-Mu yang kudus menolong kami. Kami semua Tuhan. Sehingga tersingkaplah buat kami. Ini menjadi kebenaran buat kami. Terima kasih, berfirmanlah buat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita kembali lagi melihat aja langsung. Matius 24 ayat 36 sampai 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini mulai terjawab. Karena ini bukan merupakan sesuatu yang penting buat saudara. Ini hanya kewenangan Bapa. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Sebagaimana, bukan seperti, dia bilang paralel. Hal yang pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kelak kedatangan Kristus. Yang ditanya oleh para murid-muridnya, kapan sih kedatanganmu? Tanggal, bulan, tahun. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, ini pada zaman Nuh. Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya. Kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang. 2 orang di ladang ini dari satu keluarga, satu komunitas. Yang seorang akan dibawa. Dan yang lain akan ditinggalkan. Ini terjadi pada zaman Nuh. Jadi saudara bisa melihatnya berarti ada saudara daripada Nuh yang berladang di tempat yang sama. Tetapi yang satu dihukum oleh air bah. Melalui air bah. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Batu kilangan yang seorang akan dibawa. Karena itu, ini perintah Tuhan. Karena itu berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lihat, dia kan seperti pencuri katanya. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari, pencuri akan datang. Kalau tahu, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Khususnya berjaga-jaga ini, dia akan mulai hari itu. Karena dia tahu. Hari Selasa, misalnya. Pencuri akan datang. Karena pencurinya sudah WA dulu. Sudah lapor dulu.
Dia akan berjaga-jaga. Hari itu saja. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap sedia, berjaga-jaga. Jadi Yesus pakai peristiwa Nuh sebagai peristiwa paralel dengan kedatangan anak manusia. Kerajaannya datang, penghakiman dan penghukuman yang disebut dengan akhir zaman. Pada zaman Nuh, Tuhan hanya mengatakan, kita lihat sekarang Kejadian 6. Mari kita lihat sekarang Kejadian pasal yang ke-6. Pada zaman Nuh, kita kembali lagi sekarang kepada zaman Nuh, penulisan di Alkitab. Di situ dikatakan adalah ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 13. Mari kita lihat ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Musnahkan. Apa artinya? Pada zaman Nuh, karena Yesus mengajarkan kita untuk melihat pada zaman Nuh, mereka tidak tahu. Begitu juga. Jadi jangan tanya kapan, tanggal, bulan, tahun. Tidak penting, tapi berjaga-jaga. Mengatakan bahwa pada zaman Nuh, Tuhan hanya mengatakan, tidak menyebutkan tanggal. Dia katakan dia akan melenyapkan manusia, semua makhluk hidup di darat. Tuhan tidak pernah berbicara tentang tanggal. Apa yang dikatakan kepada Nuh, itu juga menjadi sama yang harus saudara siapkan. Urusan Nuh adalah bagaimana mempersiapkan diri bila saatnya tiba. Itu urusan Nuh. Saudara bisa bayangkan, keadaan itu akan mengerikan. Kalau saudara tidak taat berjaga-jaga, saudara selalu ingin tanya, ingin mengetahui tentang waktu, tanggal, bulan, tahun, tanggal, bulan, tahun, tanggal, bulan, tahun. Lihat ayat 40. Saudara bisa lihat di ayat 40-nya dia bilang. Di Matius 24. Pada waktu itu ada 2 orang keluarga. Yang satu pasti berjaga-jaga. Tapi yang satu tidak. Sehingga yang satu tidak bisa diselamatkan. Itu yang terjadi pada zaman Nuh. Mereka kawin mengawinkan. Emang apa yang salah dengan kawin mengawinkan? Mereka makan dan minum. Apa yang salah? Mereka ingin meladeni terus kedagingan mereka. Saya juga heran kadang-kadang. Di dalam gereja masih banyak orang membela karena kebenaran. Dia merasa tertekan. Dia merasa tertindas. Masih banyak ada orang yang membela gitu. Gereja itu kejam ya. Karena menindas orang. Itu lihat tuh orang tuh. Sampai dia gak tahan di gereja. Mengapa dia tidak tahan di gereja? Karena dia selalu hidup dalam kedagingan. Jadi Yesus memperingatkan sama seperti pada masa Nuh. Allah tidak pernah memberitahu tanggal, bulan, tahun kepada Nuh saja. Kepada orang-orang di zaman itu. Tapi Allah mengatakan, aku akan. Mengapa? Seperti minggu lalu yang saya sudah sampaikan. Murka Allah. Itu menjadi salah satu alasan. Saya ulangi, alasan bagi Allah. Untuk melakukan itu. Jadi tugas saudara, taatilah, penuhilah.
Tugas saudara apa? Berjaga-jaga dan menyiapkan diri. Berjaga-jaga dan menyiapkan diri. Kita lihat sekarang ayat 43 tadi. Jika tuan rumah tahu, jadi anak manusia, jika rumah pencuri, kapan datangnya? Jadi anak manusia datang pada saat yang tidak bisa ditentukan. Bukankah dia sebagai mempelai laki-laki? Kewenangan itu ada pada Bapa. Jadi saudara hanya perlu bersiap. Karena sifatnya, karakter kedatangan anak manusia. Akhir zaman itu. Seperti pencuri datang. Wah. Mari kita sama-sama saudara. Untuk melihat dulu. Dua kategori. Saya ulangi. Dua kategori. Manusia yang hidup di saat kedatangan Tuhan tersebut. Dua kategori. Mari kita lihat sama-sama. Ini penting. Supaya saudara bisa memahami dengan benar. Saya ulangi. Memahami dengan benar. Tentang apa yang disebut berjaga-jaga buat hidup saudara. Bersiap buat hidup saudara. Supaya saudara tahu apa yang saudara mau kerjakan. Saya ulangi. Apa yang saudara mau kerjakan pada masa seperti sekarang ini. Lihat. Mari kita lihat sama-sama di 1 Tesalonika. Satu Tesalonika. Pasal yang keempat. Ayat 16. Lihat. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Sebelum kedatangan Kristus, sangkakala, sopar akan dikumandangkan. Perhatikan ini. Atau sapiks kalau bahasa Yunaninya. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang telah mati dalam Kristus. Ini mati lebih dulu. Sebelum kedatangan Kristus. Akan lebih dahulu bangkit. Jadi ada kategori orang pertama. Dia sudah mati lebih dulu. Sesudah itu kita yang hidup. Yang masih tinggal. Masih hidup pada saat kedatangan Kristus. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Di tempat posisi rohani spiritual yang tinggi. Itu maksudnya awan-awan. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini yang diucapkan dalam kitab Mazmur juga. Dikatakan, ini yang diucapkan dalam kitab Wahyu juga. Di Wahyu 16. Pemerintahan Allah. Pemerintahan untuk selama-lamanya. Kerajaannya datang. Jadi ini bukan kita nyangkut di awan-awan seperti layang-layang. Ini bukan lahiriah. Sebab Yesus mengatakan, kerajaan Allah tidak datang di Lukas. Dengan tanda-tanda lahiriah. Jadi ada dua kategori orang. Mempelai wanita dari Kristus. Yang dijemput oleh Tuhan. Itu ada dua kategori. Yang pertama mereka akan sudah mati. Dibangkitkan, jemput. Yang kedua, dia masih hidup pada saat kedatangan. Masih hidup secara fisik. Kita lihat sekarang 1 Korintus 15. Saya ingin bawa saudara ke suatu tempat di mana roh Tuhan sudah menyiapkan itu buat saudara. Saya ingin bawa saudara sana. Ayat 1 Korintus 15 ayat 51 ini 2000 tahun yang lalu waktu Paulus menulis.
Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya akan diubah. Ini yang masih hidup. Tidak mati semuanya. Dalam sekejap mata. Pada waktu nafiri, digunakan kata nafiri di sini. Dalam waktu nafiri, ini digunakan adalah Trump. Bukan Donald Trump, ini salvix, sangkakala. Pada waktu sangkakala yang terakhir, sangkakala ke-7. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah yang masih hidup. Pada waktu kedatangan Kristus. Bunyi sangkakala terakhir. Kita akan diubah. Juga dalam tubuh. Kondisi yang tidak dapat binasa. Kita kembali lagi, saudara. Wah, saya semangat ini. Karena saya mau beritahukan sesuatu yang benar-benar ini akan membawa saudara untuk mengerti apa artinya berjaga-jaga. Jadi, Allah itu kalau kita simpulkan di sini, kita mendapatkan pewahyuan di sini dari Roh Tuhan. Bahwa Allah itu memberi waktu buat kita berjaga-jaga, bersiap-siap itu adalah sebatas usia kita. Mengapa? Karena Kristus bisa datang, kita sudah meninggal. Kristus bisa datang, kita masih hidup. Jadi Allah tidak menentukan. Saya ulangi. Allah tidak menentukan, menyesuaikan tanggal kedatangan Kristus ini, seperti dia menentukan kapan bayi ini akan lahir. Sekarang bayi mau lahir bisa ditentukan tanggalnya. Tergantung kehebatan dokternya. Dok, kalau dia dilahirkan oleh istri saya, istrinya sudah hamil 9 bulan, bagaimana tanggal 25 Desember supaya mudah mengingatnya hari Natal? Ya, kalau anak perempuan akan dinamai Natalia. Kalau dia pria, mungkin akan diberi nama. Adalah seperti Jesus, Joshua, Yehosua. Mungkin saudara berpikir gitu. Dan itu dokter mengatakan, ya bisa. Berarti operasi sesar. Tuhan tidak menjanjikan sama seperti kondisinya pada waktu Nuh. Yang membuat tanggalnya. Dia bilang tidak penting itu. Jadi Allah tidak menentukan seperti menentukan ulang tahun atau kelahiran bayi pada masa sekarang. Makanya itulah alasannya Yesus menjelaskan para rasul Paulus mengatakan bahwa hari Tuhan itu diumpamakan seperti pada zaman Nuh, seperti pencuri datang. Seperti pencuri datang. Itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Lihat ayat 39-nya Matius 4:24. Mereka tidak tahu. Lihat kemudian ayat 43-nya. Tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu malam pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi sebab itu Yesus mengatakan aku datang seperti pencuri. Mari kita lihat sama-sama. 2 Petrus 3. Oh, sebaiknya kita banyak ayat nih, saudara. Ayat 10.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus. Dalam nyala api. Dan bumi. Dan segala yang ada di atasnya. Akan hilang lenyap. Segala kehidupan yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dikatakan Petrus mengatakan semua unsur-unsur akan habis, terbakar, hancur. Saya hanya bertanya, kalau gitu, kerajaan Bapa itu memerintah di bumi ini di mana tempatnya? Saya sudah tunjukkan pada saudara bahwa itu berbicara tentang kehidupannya. Jadi diganti. Bukan bumi ini direnovasi, tidak. Siapa yang tinggal di dalamnya itu diganti oleh Allah. Adalah orang-orang yang bisa hidup dalam pemerintahannya Allah. Sampai selama-lamanya tanpa batas. Nah, kita lihat semua menunjuk kepada peristiwa Nuh. Tapi coba saudara lihat di sini. Saya ingin membuka sedikit rahasia. Supaya saudara nanti ketika saudara menemukan ayat ini. Saudara akan menyerang saya. Lihat ini. Apa kata Tuhan kepada Nuh? Bukankah Yesus mengatakan bahwa sama seperti pada masa zaman Nuh. Dia tidak tahu. Saya katakan tidak tahu. Kapan hanya Bapa. Lihat. Mari kita lihat sekarang. Kejadian 7 ayat 4. Ini kata Tuhan kepada Nuh. Sebab Nuh, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ayat 11. Pada waktu Nuh berumur 600 tahun. Pada bulan kedua. Pada hari ke-17 bulan itu. Pada hari itu terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Air bah datang. Loh. Ini kan ada pemberitahuannya. Saudara mulai lihat. Yesus kan bilang. Seperti pada peristiwa zaman Nuh. Seperti itu. Lah ini dikasih tahu. Ada tanggal. Tanggal 17 bulan kedua. Pada saat usia Nuh. Berusia 600 tahun. Tadi bukankah dikatakan Tuhan tidak pernah bicara kepada Nuh tentang tanggalnya? Betul. Lihat Tuhan berkata demikian. Kau diberi kesempatan untuk memasukkan burung-burung di udara. Untuk memasukkan segala binatang yang tidak haram. Selama 7 hari. Untuk menyelamatkan mereka. Itu tugas. Bukan lagi itu bagian daripada berjaga-jaga dan bersiap-siap. Karena Batra sudah selesai. 7 hari. 7 itu angkanya Tuhan. 7 hari itu harinya Tuhan. Lalu bagaimana dengan ayat 6. Ayat 11. Kejadian 7. Umur Nuh 600 tahun. Kita bisa runut, hitung pakai kalkulator. Dari Adam. Itu berarti kira-kira berapa ribu tahun. Udah. Tahun ke berapa ribu.
Tanggalnya sudah jelas. Tanggal 17. Bulannya sudah jelas. Bulan kedua. Nah, ini berarti nih, Yesus nih ngaco nih. Dia bohong nih. Dia untuk menghindari saja. Dia tidak tahu kapan waktunya. Lalu dia mengatakan bahwa dia harus kalian belajar. Melihat sama peristiwanya seperti pada Nuh. Saudara, harus ada damai antar saudara dengan Allah. Dengarkan baik-baik. Dengarkan saya. Kitab Kejadian. Peristiwa Nuh, Adam dan sebagainya. Itu ditulis oleh Musa dan bukan oleh Nuh. Sehingga Kejadian 7 ayat 6 itu. Dan ayat 11 di situ disebutkan tanggal, bulan, dan usia Nuh. Itu ditulis oleh Musa dalam keintiman dan inspirasi Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus. Jauh setelah air bah. Bukan sebelum air bah. Jadi tetap Allah setia, dia konsisten, dia berdiri pada kebenaran bahwa kapan waktunya itu tidak ada pun yang tahu. Putra pun juga tidak. Jadi akhir zaman itu, kedatangan Kristus kedua kali, datangnya kerajaan Allah, penghakiman atau penghukuman Allah. Itu bukan seperti Tuhan bikin janji kesepakatan antara saya misalnya dengan teman saya. Tidak demikian. Kita ketemuan ya. Nanti tanggal 17 bulan Februari bulan 2 tahun 2024 di sana, di sini. Tidak demikian. Sekarang kita harus melihat bagaimana si Allah menentukan, bilanglah. Kita tidak tahu, kita diminta hanya berjaga-jaga, kita siap. Tentu dong. Allah punya alasan kapan Sang Putra kembali ke dunia ini. Untuk apa? Menjemput saudara. Kapan Sang Putra? Kapan Sang Putra dengan otoritas menghakimi dan memberikan penghukuman? Dan kapan Sang Putra datang sebagai Raja dalam kerajaan Bapa? Perhatikan. Bagaimana? Tentu harus ada dasar kebenarannya. Kapan itu akan terjadi? Bagaimana Allah menentukan harinya? Mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat sama-sama. Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6. Mari kita lihat sekarang di Wahyu ayat 9. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang dan runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka. Katakan, murka anak domba itu. Ini penting. Saudara mengatakan, murka anak domba itu. Kemudian ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar.
murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Bukankah ketika murka Allah dicurahkan, diwujudkan dalam bentuk penghukuman penghakiman, itu adalah akhir zaman, waktunya. Mari, saya ingin supaya saudara melihat. Satu lagi, kita udah bahas tentang meterai. Setelah itu sangkakala. Dan sekarang kita akan melihat sama-sama adalah tentang cawan murka. Cawan murka. Wow, ini dahsyat, saudara. Cawan murka. Kita lihat sekarang mulai dari Wahyu pasal 14. Dikatakan adalah ini, ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka, dan ia akan disiksa dengan api dan belerangnya di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak-anak domba. Ini bagi mereka yang menyembah binatang. Kita lihat lagi, cawan murka Allah ditumpahkan. Wahyu 15 ayat 7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Lihat, dia tidak murka kepada bait sucinya, dia tidak murka kepada mempelai wanitanya, dia murka. Dia dosa. Wahyu 16 ayat 1, kita akan membahas beberapa saja. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu. Siapa yang ada dalam bait suci? Roh Tuhan, Allah. Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh murka Allah itu ke atas bumi. Wah, luar biasa ini, saudaraku. Mari kita lompat saja, karena banyak saudara bisa baca tentang murka Allah itu. Kita sekarang baca Wahyu 19. Setelah menjelang perkawinan anak domba. Menjelang perkawinan anak domba. Lihat ayat 14. Dan semua pasukan yang ada di sorga mengikuti dia. Ini adalah Kristus. Yang adalah firman Allah menurut ayat 13-nya. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedah tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Saudara lihat. Yang murka adalah Allah, pelaksananya, yang menghukum. Pelaksana murka Allah itu adalah Kristus. Kita sudah dekat, saudara. Jangan ragu. Kita sudah dekat. Roma pasal yang kedua. Lihat. Kayak kalau kau nggak berjaga-jaga. Roma 2 ayat 5. Dengarkan seluruhnya. Jangan hanya jemaat saja. Sekalian semuanya. Dengarkan ini. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Mengeraskan hati. Tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka Allah, timbun. Ternyata murka Allah segini, belum terjadi apa-apa.
menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada hari. Timbunnya pada hari, ada hari tertentu. Waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bukankah akhir zaman kita ketahui adalah mempelai laki-laki menjemput mempelai wanita menjadi pengantin, menjadi suami istri dalam keabadian yang disebut dengan perkawinan anak domba. Bukankah itu juga kerajaannya Bapa datang dan dia memerintah 1000 tahun tanpa batas. Di luar ukuran manusia di bumi ini. Bukankah akhir zaman itu murka Allah, wah, hari itu disebut adalah hari murka Allah, itu juga adalah hari penghakiman dan penghukuman. Dan inilah dasarnya. Jadi rupanya ada orang yang menimbun. Itu sebabnya. Perhatikan ini baik-baik. Supaya saudara mengerti. Lihat. Saya bawa saudara untuk menyimpang. Jadi kapan akhir zaman itu? Kapan kedatangan Kristus? Kapan hari penghakiman dan penghukuman itu? Sampai hari ini tidak punya tanggal, tidak punya bulan. Sebelum itu terjadi. Oh, kapan? Lihat saudara, pada zaman Nuh. Kejadian pasal 6. Mari kita lihat, baca sama-sama. Lihat. Apakah sama dengan Roma 2 ayat 5? Menimbun murka Allah. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat. Ini anak-anak dari keturunan Set. Bahwa anak-anak perempuan itu manusia cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri idahnya dari perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Lihat kawin-mengawin. Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Saya akan jelaskan ini. Karena sampai hari ini masih banyak orang yang berumur lebih daripada 120 tahun. Abraham saja lebih dari 120 tahun. Yakub, Ishak, banyak. Sem. Lihat di sini. Rohku tidak akan tinggal selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Manusia hanya mengekspresikan gerakan dan kekuatan daripada kedagingannya. Pada waktu itu orang-orang, kita lanjut saja. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berarti nggak ada bertobat lagi. Pada roh Tuhan. Ada pada generasinya Set. Tapi mereka kawin. Hidup mereka dalam kedagingan. Nah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Aku akan berikan waktu. Roh Tuhan itu hanya 120 tahun. Aku mau lihat sampai titik terakhir. Berarti 120 tahun adalah pembangunan bahtera oleh Nuh, seorang petani. Gimana petani bangun bahtera? Tentu lama. Berdasarkan ketentuan daripada Tuhan. Selama itu, roh Tuhan bekerja untuk mentobatkan. Karena salah satu peranan daripada roh Tuhan. Menginsyapkan dunia akan dosa. Saudara baca dalam Yohanes 16. Lihat di sini. Apa yang Tuhan bilang. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka Tuhan berkata. Ayat 7. Langsung saja. Ayat 6. Dia sedih. Lihat pada tayangannya ayat 6. Allah menyesal. Dia sedih. Dosa manusia membuat Allah sedih. Tapi dia adalah Allah kebenaran. Dia berpijak pada hukum kebenaran. Ayat 7. Aku akan menghapuskan
Manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Lihat ayat 13. Setelah dosa manusia makin naik. Seperti Roma 2 ayat 5. Saya baca. Saudara lihat pada tayangan Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu. Ini yang disebutkan dalam Kejadian 6. Ada kecenderungan hatinya mau jahat. Tidak mau bertobat. Berarti Roh Kudus tidak berguna lagi. Dalam hidup orang seperti ini. Engkau menimbun murka atas dirimu. Murka Allah. Sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dijadikan. Sampai pada satu titik tertentu murka Allah itu akan dijadikan keputusan pada waktu zaman Nuh oleh Allah seperti Kejadian 6 ayat 13. Allah berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama. Allah telah memutuskan. Wow. Kita mau bilang apa lagi? Allah memutuskan. Bahkan di beberapa ayat dikatakan bukan hanya keputusannya. Allah mengatakan. Itu adalah keputusannya dia. Memang betul. Alkitab bahasa Indonesia ini bagus. Tetapi bukan hanya memutuskan saja sebenarnya artinya. Itu adalah artinya Allah itu sudah menetapkan. Jadi ketetapannya itu terjadi adalah karena ukuran. Saya katakan ukuran apa yang ditemukan. Murkanya dia. Apakah murka Allah punya tanggal? Kan gak punya. Makanya Rasul Petrus mengatakan, kita ini yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan berarti kedatangan Tuhan itu diukur dari murka untuk orang fasik. Berarti kedatangan Tuhan itu diukur dari apa? Kesiapan saudara. Saudara siap menjadi pengantin perempuan. Nah, saudara tentu masih butuh lagi yang lain. Mari kita lihat sama-sama. Kita simpulkan sama-sama. Dari Roma 2 ayat 5. Berarti dosa itu mencapai puncaknya. Puncak kemarahannya. Dan kita udah tahu. Berarti hari Tuhan yang kedua adalah dosa membuat itu naik, menimbun. Dan di pandangan Tuhan yang kedua itu ditentukan. Menentukan. Maksud saya menentukan. Kegeraman murka Tuhan. Ketika itu sudah mencapai puncaknya. Penghukuman. Mari kita lihat sama-sama. Kejadian pasal yang ke-15. Kita baca dari ayat 16. Mungkin mulai ayat 16. Lihat sini. Ayat 13-nya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara tahu Mesir. Ini adalah keturunan Yakub. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab
Sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Belum full. Belum sempurna. Belum mencapai puncaknya. Kedurjanaan. Iniquity. Arti kata kejahatan. Kesalahan. Dosa. Kalau Tuhan ingin membawa kembali bangsa Israel, keturunan Abraham, ke negeri yang dia janjikan, yaitu negeri yang akan diberikan, yaitu tanah Kanaan, ya nggak perlulah harus menghukum orang Amori, orang Mesir. Cukup bawa dengan kekuatan tangannya dia. Tapi mengapa dia harus menghukum? Karena orang ini Mesir terus menahan. Jadi menurut ayat 16 ini, murka Tuhan itu ditentukan oleh penimbunan kedurjanaan manusianya. Batasan diberlakukannya penghakiman atau penghukuman tersebut adalah didasarkan pada pandangan dan penilaian oleh Allah. Bahwa meskipun Roh Kudus telah bekerja melalui mujizat-mujizat dan firman di tanah Mesir. Telah diberikan kepada Firaun firman juga. Tetapi Firaun selalu berkali-kali dia mengeraskan hatinya. Maka tepat seperti Roma 2 ayat 5. Dia mengeraskan hatinya. Maka Allah punya alasan. Dia sudah beritahu kepada Abraham. Bahwa sampai kedurjanaan ataupun dosa, kekerasan hati. Daripada orang Amori, orang Mesir itu. Mencapai puncaknya. Wah. Sekarang saudara sudah mulai bisa melihat. Saudara bisa lihat apa yang terjadi dengan orang-orang di luar sana. Wah, melihat kejahatan memang. Wah, kayaknya dunia mau kiamat. Orang dunia saja tahu. Lihat, Firaun mengeraskan hati. Itu menjadi dasar bagi Tuhan. Untuk menghancurkan, menghukum mereka. Keluaran pasal yang keempat. Ayat 21. Lihat. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir. Ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara jangan ragu. Saya akan jelaskan. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Oh, Tuhan yang mengeraskan hatinya. Kenapa Tuhan harus menghukum dia? Tuhan harus bertanggung jawab dong. Lihat sekarang ayat yang ke-7. Pasal yang ke-7. Ayat yang ketiga. Tetapi aku. Ayat 2. Engkau harus mengatakan Musa, segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun. Supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negeri. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Wah, apa arti mengeraskan hati Firaun? Mari kita lihat lagi sekarang. Pasal 9. Ini berkali-kali. Ini setelah mulai ada barah.
Lihat ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Wah, bagaimana ini saudara? Bagaimana ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Harusnya Tuhan yang bertanggung jawab. Saya ulangi, harusnya Tuhan bertanggung jawab. Jadi siapa sebenarnya yang mengeraskan hati Firaun? Kita dapat mengatakan bahwa kemungkinannya adalah Tuhan dan Firaun sendiri. Namun, kapanpun Tuhan mengeraskan hati Firaun, dia tidak pernah. Dia mengeraskan hati seorang, dia tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak bebasnya Firaun. Tuhan tidak pernah menjadikan Firaun itu adalah robot yang hanya bisa melakukan kehendaknya. Tetapi kalau saudara lihat, Firaun itu tidak pernah berkata walaupun dia sudah melihat mukjizat. Dia sudah melihat bahwa Allah yang hidup, yang berdiri di belakangnya Musa dan Harun. Tapi dia tidak pernah berkata, oh aku ingin melakukan apa yang baik dan benar. Aku ingin memberkati bangsa Israel dan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menjawab, tidak, karena aku akan mengeraskan hatimu terhadap mereka. Jadi arti kata Tuhan mengeraskan hatinya, dia membiarkan hati Firaun melakukan apa yang diinginkan sesuai dengan kehendak bebas yang dimiliki oleh Firaun. Itu arti kata mengeraskan hatinya. Tuhan menyerahkan Firaun ke dalam dosanya sendiri. Lihat apa yang dialami oleh Firaun. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Lihat, saya berulang, ini ada 3 ayat. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal. Ini dilihat oleh Firaun. Dan keilahiannya, ini dilihat Firaun. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, perbuatannya. Sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab, ini tentang Firaun. Ini tentang orang-orang berdosa. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi mereka bodoh dan menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, ini maksudnya mengeraskan hati Firaun. Ayat 24. Allah menyerahkan mereka atau membiarkan mereka kepada keinginan hati mereka, kehendak mereka bebas, akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selamanya. Ayat yang kedua yang sama mengeri. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Tadi keinginan, hawa nafsu yang mau. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. LGBT.
Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Bukankah ini kita lagi membahas bagaimana dasar murka Allah itu? Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan. Allah membiarkan mereka. Allah menyerahkan mereka. Ini maksudnya. Allah mengeraskan hati Firaun. Membiarkan dia berjalan menurut kehendak bebasnya. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Lihat ayat yang terakhir. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini yang disebut dengan joint venture. Mereka setuju. Kembali lagi ayat 18. Sebab murka Allah nyata. Sebab murka Allah nyata. Ini yang dimaksudkan. Tuhan tidak mengeraskan hati manusia. Dengan memasukkan kejahatan ke dalam dirinya. Tetapi dengan tidak memberi mereka belas kasihan. Kenapa Tuhan tidak memberi belas kasihan? Sebab Tuhan melihat bahwa sudah tidak berguna bagi Firaun. Karena Firaun sudah menetapkan hatinya untuk tidak membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Oh, kenapa itu? Karena itu melawan, ingin menggagalkan ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan lakukan penghakiman atau murkanya itu didasarkan sifat dasarnya Allah, yaitu adil. Saya katakan, dia adil. Dia punya dasar. Kenapa dia harus menghukum? Jadi itulah penjelasan Kejadian 15 ayat 16. Sampai kedurjanaan orang Amori, bangsa Mesir. Itu full. Jadi saudara bisa tahu. Lihat. Pada zaman Nuh. Tuhan berkata. Rohku tidak akan ada berperan pada hati manusia. Aku akan beri kesempatan 120 tahun. Jadi Tuhan memberikan tenggat waktu 120 tahun. Untuk pertobatan. Kalau kau tahu, tenggat waktu 120 tahun itu adalah 3 kali 40 tahun. Apa artinya? 40 tahun di orang Ibrani, di Alkitab, itu berbicara tentang satu generasi. Berarti Tuhan memberikan waktu 3 generasi. Jadi saudara bisa lihat, apa yang terjadi pada Kejadian pasal 6. Ini seperti seorang yang divonis dikasih tahu 120 tahun akan bekerja. Kenapa? Batera selesai, penghukuman mulai. Tapi tanggal, bulan, tahun, tidak ada seorang pun tahu. Hanya Bapa. Apa ukuran Bapa menghukum? Murkanya. Karena dia adalah Allah yang adil. Ini seperti seorang yang divonis dokter sakit kanker. Dikatakan usianya tinggal 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi. Saudara harus lihat.
Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa. Di Kejadian 6 ayat 6 dikatakan di situ. Ketika Tuhan melakukan penghukuman atas bumi ini, keputusannya di atas muka bumi, dia tuh menyesal. Kejadian 6 ayat 6, sudah lihat pada tayang. Itu digunakan kata naham. Naham itu bukan menyesal, sebenarnya sedih. H5162. Jadi tenggat waktu yang diberikan oleh Allah Bapa, diberikan oleh Tuhan kita. Dan kita tidak tahu ini adalah masa tenggat waktu itu. Tenggat waktu itu buat hidup saudara adalah seusia saudara. Jangan saudara berandai-andai. Oh, Kristus akan datang, saudara masih hidup. Mungkin saja kebalikannya. Saudara sudah mati dulu. Itu sebabnya semasa engkau hidup secara fisik ini, itu pertanda itu adalah masa tenggat yang Tuhan berikan. Berarti apa yang harus kau lakukan? Berjaga-jaga. Lihat, kita baca dalam Roma pasal 6 ini. Wah, Roma pasal 6 ini. Siapa yang berjaga-jaga? Lihat, Roma 6. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia. Ciptakan. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Menjadikan di sini bukan menciptakan. Digunakan kata asah yang diproses untuk menjadi bisa menggambarkan rupanya dia. Lalu siapa? Roh Tuhan, firman. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh perkecualian. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Bukan orang sepanjang zaman. Sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lihat apa yang Tuhan katakan. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu. Engkau dan sisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejamannya. Tuhan tidak menemukan orang lain sebagai hasil pekerjaan daripada rohnya. Dikatakan di Kejadian pasal 6. Yang benar pada zamannya Nuh itu. Setelah dia beri waktu, tenggat waktu 120 tahun. Tapi dia dapati hanya Nuh saja. Sampai masuk ke dalam bahtera. Jadi, saudara bisa lihat. Apa yang Tuhan lakukan kepada Firaun. Itu sudah jelas. Lihat. Kita baca satu persatu supaya saudara mengerti. Keluaran 8 ayat 9. Ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan setelah penghukuman, tulah. Ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan. Itu keputusannya, ketetapan hati dia. Kemudian kita lihat pasal 7 ayat 13 kita tarik mundur. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Karena yang mereka bawa Harun dan Musa adalah firman. Dengarkan mereka kedua seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kita baca sekarang. Keluaran pasal 10. Ayat yang ke-20.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Betulkah ini? Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Apakah ini Musa salah tulis? Bukan. Dia menyerahkan kepada kehendak bebasnya, keinginannya. Kemudian kita lihat ayat 27. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Dan kita baca ayat pasal 11 ayat yang ke-10. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tuhan mengeraskan hati. Kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat, itu akan menimbun murka Allah. Nah, sekarang saudara akan selengkapi sebelum kita berdoa. Saudara akan selengkapi dengan hal ini. Ini penting. Yesus berkata bahwa hanya Bapa saja yang tahu. Yesus mengatakan demikian. Hanya Bapa saja yang tahu. Dan ternyata Bapa itu adalah didasarkan pada murkanya dia. Sebab hukum kebenarannya Allah adalah Allah itu adil. Setiap dosa harus ada upahnya. Nah, kalau begitu Allah tidak menentukan hari akhir zaman itu. Kedatangan sang mempelai laki-laki itu. Menjemput mempelai wanita. Tuhan menghukum, menghakimi. Itu seperti dia membuat janji ketemu tanggal berapa, bulan berapa. Tidak. Jadi apa maksudnya? Yesus juga tidak tahu tentang kapan akhir zaman ini. Sebab Bapa tidak menentukan tanggalnya juga. Nah, saya ingin membawa saudara sebelum kita berdoa. Ada satu konsep. Konsep tentang yang namanya Tritunggal, Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya satu. Pribadi yang berbeda, tapi hakikatnya satu. Dan mempunyai perannya yang berbeda-beda. Meskipun dalam mengerjakan satu esensi pekerjaan. Satu esensi pekerjaan, tetapi memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi meskipun pribadinya berbeda-beda, tetapi mereka hakikatnya satu. Kita mulai dengan Bapa. Bapa ini adalah pribadi Allah yang berkehendak. Memiliki rencana. Kayak gitu. Sumber segala sesuatu. Dari Putra dan Roh Kudusnya. Kita lihat satu ayat. Matius 26. Ayat 42. Lalu ia pergi. Yesus dan Taman Getsemani. Untuk dua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminum. Jadilah kehendak. Jadilah kehendak. Jadi saudara lihat, Bapa tuh pribadi yang berkehendak. Yohanes 5. Ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakiman itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia mengutus aku. Itulah Bapa. Allah yang berkehendak.
Kemudian kita baca lagi Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kehendak Bapa. Kita baca lagi Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Ini anak manusia, saudara tahu, itu adalah Kristus. Lanjut usianya ini adalah Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara bisa melihat nggak? Siapa yang menjadi berkendak di sini? Adalah anak manusia. Adalah Bapa. Dia mau berkendak, mau menyerahkan otoritas, kekuasaan kepada anak manusia. Kita baru bahas tentang pribadi Bapa, tentang Trinitas. Kita akan sambung nanti. Mengapa tidak ada tanggal, bulan, dan tahun akhir zaman. Yang pribadi kedua adalah putra. Kita kenal dengan pribadi Kristus. Pribadi Allah, tadi yang pertama Bapa berkehendak. Pribadi Allah yang menyatakan dan pelaksana kehendak Bapa. Tadi kita udah baca Yohanes 5 ayat 30. Saudara lihat pada tayangan. Yohanes 5 ayat 30. Sekarang kita lihat di Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, yang dikehendaki Bapa. Dia hidupkan. Lihat kemudian Yohanes 1 Matius 26 ayat 42. Saudara lihat pada tayangan. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi bukan yang kuhendaki, katanya. Tapi jadilah kehendakmu. Saudara lihat, putra itu adalah pelaksana. Bukan berkehendak. Di Daniel 7 ayat 13-14. Saudara lihat. Anak manusia itu apa? Melaksanakan apa yang dimaui oleh yang lanjut usianya itu. Sudah lihat pada tayangannya. Pelaksana daripada kehendak Bapa. Lihat. Sekarang saudara sudah ketemu. Itu sebabnya Yesus. Anak pun tidak tahu. Sebab apa? Peran daripada sang putra adalah melaksanakan apa yang Bapa mau. Kalau Bapa mengatakan, wah, ini sekarang nih, murkaku sudah lihat ukuranku. Sama seperti orang, kedurjanaan orang Amori. Sama seperti Roma 2 ayat 5. Maka yang melaksanakan siapa yang menjadi hakim? Kristus. Sang Putra. Roh Kudus. Pribadi yang berikutnya. Ini adalah pribadi Allah yang dipakai Bapa dan putranya untuk mewakili pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu. Ngajar. Bapa menginginkan ini diajar. Dia sekarang ini perwakilannya
kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat ke-26. Yohanes 15. Kalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dia mewakili. Dia menyelesaikan pekerjaan Bapa, Putra. Dia mewakili pekerjaannya. Pekerjaan Bapa mentobatkan saudara. Dia wakili. Menyiapkan dunia akan dosa. Dia mewakili. Kita lihat sekarang. Lukas. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan atau musuh bertentangan dengan anak manusia, dosanya bisa diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apa artinya? Karena dia mewakili pekerjaan Bapa dan Putra. Kalau itu aja ditolak, sudah tidak ada. Itulah yang mengakibatkan Kejadian 6. Air bah. Rohku tidak akan selama-lamanya. Gak ada gunanya. Jadi ketika Yesus naik ke surga tentang Roh Kudus ini, dia menjanjikan seorang penolong bagi kita. Ini sama dengan janji Bapa. Bapa juga menjanjikan akan mencurahkan Roh dan akan membuat kepada semua daging pada manusia. Jadi kita sampai pada kesimpulannya. Begitu juga dalam hal akhir zaman. Bahwa itu bukan ranah Sang Putra. Bukan ranah malaikat. Tetapi Bapa. Putra hanya pelaksana. Mereka tidak boleh mengambil peran yang lain. Pelaksana kehendak Bapa adalah Sang Putra. Jadi waktu Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan akhir zaman itu. Bukan berarti dia bukan Allah inkarnasi yang maha tahu. Dia tahu Petrus mau jatuh, mau menyangkal. Dia tahu Yudas akan melakukan hal seperti itu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tahun 70 Masehi sebelum dia mati. Itu akan, bait suci akan diluluh lantakan. Dia tahu. Justru ini adalah menunjukkan bahwa Yesus Sang Putra waktu mengatakan anak pun tidak tahu. Dia menunjukkan bahwa Sang Putra itu tetap dalam posisi dan peranannya yang tepat dan benar dalam konsep Trinitas yang akan menjadi pelaksana murka Allah. Matius pasal 16. Mari kita lihat. Matius 16 ayat 27. Dikatakan demikian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Diiringi malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita coba lagi, lompat lagi. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kalau gitu peranan Bapa apa? Murka. Jadi ukurannya. Dia berkehendak. Hukum sekarang. Lalu siapa yang menghakimi? Siapa yang menghukumi? Kristus. Kita lihat sekarang. Yohanes 8. Ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, kata Yesus, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia mengutus aku. Siapa? Bapa. Jadi sekarang kita sudah sampai tidak didasarkan pada tanggal bulan, tetapi didasarkan pada persetujuan Bapanya. Kapan murka itu akan datang? Saya ulangi. Kapan murka itu akan datang?
Kapan murka itu akan dilaksanakan? Kapan? Kapan murka itu? Kalau begitu Yesus tidak tahu itu. Dia ngomong apa dong dia bisa? Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu. Memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang aku lakukan raja. Berarti Yesus terlebih penting adalah Yesus sudah memberitahu berjaga-jaga. Dia memberitahu tentang situasinya. Jadi ukurannya adalah murka Allah. Satu lagi. Kisah Rasul. Ini dari tadi nggak ada kisah Rasul nih. Sekarang kita akan buka kisah Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana. Siapa? Bapa. Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh seorang yang telah ditentukan. Siapa? Putranya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Wow. Klop sudah. Yesus menghakimi, menindaklanjuti apa? Melaksanakan apa? Kehendak dan atas persetujuan Bapa. Saudara lihat pada tayangan Yohanes 5 ayat 22. Saudara sekarang mengerti ayat 30, Yohanes 5 ayat 30 sekarang. Saudara bisa memahami sekarang. Wah, luar biasa. Kalau begitu, ini penting buat saudara semua. Kalau begitu, pentingkah sekarang bagi saudara? Pentingkah bagi saudara untuk mengetahui tanggal bulan? Karena kalau kau diberitahu tanggal bulan dan tahunnya, maka sebelum tanggal itu, engkau tidak akan berjaga-jaga. Kau hanya akan berjaga-jaga menjelang satu hari tanggal itu. Kau akan bertobat. Kau akan berjalan terus dalam pengertianmu sendiri. Wah, saudara bersyukur tentunya setelah mendengarkan penjelasan seperti ini. Itu sebabnya Yesus yang mengatakan. Berarti apa kaitannya dengan kita sebagai mempelai wanitanya? Berjaga-jaga dan bersiap-siap itu penting. Berarti kita dikasih tenggat waktu masa. Kapan tenggat waktu itu? Selalu berpikir. Selama hayat dikandung badan. Selama kau masih hidup. Itu tenggat waktu. Kalau engkau besok atau lusa engkau menangis, yang penting kau sudah siap. Karena Allah menilai engkau adalah mempelai wanitanya yang disiapkan untuk menjadi pengantin. Dan ketika hanya tinggal 2 hari lagi, engkau dipanggil oleh Tuhan. Kau mati karena sesuatu lah pokoknya kayak gitu. Tapi engkau telah siap. Maka pada saat kedatangan Kristus, ketika mulai pelaksanaan daripada murka Allah itu, maka Kristus akan datang. Saudara akan dibangkitkan yang pertama kali. Saudara akan mengenakan jubah pengantin. Itu jubah yang tidak binasa. Tidak dapat binasa. Wow. Saudara bersyukur tuh. Mulai hari ini, jangan urusin
hal-hal. Jangan urusin hal-hal yang Bapa sudah firmankan kepada kita. Kristus sudah firmankan kepada kita. Bapa tidak tahu. Kau pun juga tidak. Bapa tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kenapa Bapa yang tahu? Apa maksudnya? Saudara tahu dia adalah Allah yang berkehendak. Jadi dasar. Tapi pelaksananya adalah Sang Putra. Makanya Putra mengatakan, aku pun tidak tahu. Aku selalu harus berdiri di posisi yang benar. Yaitu pelaksana kehendak-Mu. Amin. Oh, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Kau menjagai kami, Tuhan. Sehingga kami tidak masuk kepada sesuatu, sehingga kami lalai dan mengabaikan firman-Mu, berjaga-jaga dan bersiap. Terima kasih hari ini kami pewahyuan ini menyingkapkan kepada kami bahwa waktu itu tidak penting lagi buat kami, Tuhan. Tetapi yang terpenting, berjaga-jaga, bersiap. Karena hari itu akan datang. Dan semua hal-hal yang ada hubungannya dengan murka Tuhan, itu menjadi kalender buat kami, Tuhan. Tanda-tanda buat kami. Untuk kami memahami. Untuk kami terus berjaga-jaga. Dan siap. Serta siap. Karena telah disiapkan menjadi pengantin perempuan daripada anak domba. Terima kasih untuk pemahaman ini. Bersyukur padamu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.